Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Hardianti Astuti S, guru SMP Negeri 1 Walendrang, Kabupaten Luwu, calon guru penggerak Angkatan 10 Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi di modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan pemantik berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang saya pahami adalah yang pertama, semua murid itu sama. Saya kurang memahami karakteristik murid-murid. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan karakteristik dan kebutuhan murid. Selanjutnya, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak ceramah dan murid hanya duduk diam mendengarkan penjelasan yang saya sampaikan dan mengerjakan apa yang saya sampaikan. Selanjutnya, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM, atau mengutamakan aspek kognitif anak saja. Padahal saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran saya adalah guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa menjadi sumber belajar. Tugas kita sebagai guru hanya menuntun anak, membimbing agar anak dapat berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Dalam pembelajaran, murid mendominasi kegiatan pembelajaran secara positif. Kita sebagai pendidik hanya menjadi fasilitator. Guru harus dapat memberikan kesempatan dan bantuan pada murid untuk mengeksplorasi, menemukan dan mengkonstruksi pengetahuan sendiri melalui berbagai sumber belajar yang tersedia. Selanjutnya, menghargai setiap karakteristik belajar murid. Karena setiap murid memiliki cara belajar yang berbeda-beda sesuai bakat, minat, potensi, gaya belajar, dan tingkat perkembangan mereka. Sebagai seorang pendidik, kita harus dapat mengenali dan memahami karakteristik dan gaya belajar murid, serta memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, yang berubah dari perilaku saya adalah yang pertama, saya berinovasi dan berupaya memenuhi kebutuhan karakteristik murid dalam pembelajaran. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada murid dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas mereka masing-masing. Selanjutnya, merubah pendekatan murid dengan cara melakukan refleksi untuk mengetahui kebutuhan murid. Apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Di sini saya mencoba untuk memahami karakteristik murid sesuai dengan gaya belajarnya. Untuk saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan gaya belajar anak. Selain itu, saya juga berinovasi menggunakan teknologi untuk menyesuaikan kodrat zaman anak. Kesimpulan yang saya sampaikan adalah, pendidikan harus berdasarkan kebutuhan minat, bakat, potensi, dan perkembangan anak yang unik. Kita sebagai pendidik harus memahami dan mengenali karakteristik belajar anak secara individual dan kelompok. Selanjutnya, seorang pendidik juga harus berinovasi untuk menyesuaikan proses pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dari murid. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Semoga video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.